Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohtar Effendi dari TK Pertiwi Ngleduk 1, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Saya CGP angkatan ke-7. Di sini saya akan menyampaikan tentang tugas, yaitu mulai dari diri sendiri modul 1.2, trapesium usia, refleksi, nilai dan peran guru penggerak. Pada kegiatan modul 1.2.A.3 dari kegiatan pendidikan guru penggerak, pada kesempatan ini pembelajaran dimulai dengan membuat diagram trapesium usia dan menjawab beberapa pertanyaan mengenai diri. Agar mendapatkan manfaat yang maksimal dari kegiatan ini, hal yang perlu diperhatikan ketika menjawab pertanyaan nanti adalah kejujuran dalam memberikan jawaban. Tidak ada jawaban yang benar maupun salah. Yang menjadi pertanyaan hanyalah upaya untuk membantu menggali pengalaman serta nilai diri sendiri, menjawab semua jangan sampai terlewat. Ini adalah trapesium usia yang saya buat. Usia sekarang saya 40 tahun yang mengalami peristiwa negatif di usia 16 tahun dan mengalami peristiwa positif pada usia 17 tahun. Jadi peristiwa negatif terjadi 24 tahun yang lalu dan peristiwa positif terjadi 23 tahun yang lalu. Setelah saya membuat trapesium usia, saya diminta menjawab pertanyaan terkait trapesium usia yang saya buat. Apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Ada banyak peristiwa menarik yang terjadi selama saya bersekolah. Momen-momen bahagia ataupun momen-momen yang kurang menyenangkan. Saya banyak bertemu dengan Bapak Ibu guru dengan berbagai gaya dan ciri khas mereka. Banyak teman, banyak sahabat, dan bahkan teman yang tidak suka dengan saya temukan selama saya bersekolah. Dari beberapa momen yang terjadi saat duduk di bangku sekolah, ada dua cerita yang menarik yang mungkin bisa diceritakan mengenai kejadian negatif yang tidak menyenangkan dan satu kejadian positif yang dapat menjadi dorongan untuk mengembangkan diri. Satu cerita yang terjadi pada saya saat duduk di bangku sekolah menengah atas adalah saya mendapatkan kekerasan fisik dari guru saya di depan teman-teman sekelas saya. Saya ditampar guru saya, guru sejarah. Pada saat itu jam pelajaran kosong karena gurunya tidak masuk, entah karena apa. Kemudian pelajaran selanjutnya diajukan. Kami diminta menulis materi di buku tulis. Kami sekelas melakukan tugas yang diperintahkan. Waktu itu setelah selesai, beberapa teman saya ada di luar kelas. Setelah itu tiba-tiba guru saya datang, guru sejarah itu datang ke kelas dan mencari siapa sekretaris di kelas. Saya maju ke depan kelas dan saya ditampar. Saya hanya terdiam, tidak tahu apa kesalahan saya. Posisi waktu itu memang saya sebagai sekretaris kelas dan tugas yang diberikan itu tidak diberikan kepada saya, tetapi kepada teman saya. Pada saat itu saya merasa bingung. Apa yang salah dengan saya? Kenapa saya ditampar dan saya dipermalukan di depan teman-teman saya? Tanpa beliaunya bertanya dahulu ataupun mencari informasi tentang kejadian di hari itu. Saya kelas 3 SMK mendapatkan pekerjaan sebagai buruh harian di saudara ibu saya. Saya senang karena bisa mengumpulkan uang. Selain uang saku, saya juga berupaya untuk mengumpulkan uang agar bisa saya jadikan untuk modal menempuh kuliah. Dan setelah 5 tahun, baru tahun 2006 saya berhasil mendaftar dan bersekolah di perguruan tinggi. Dengan rentan waktu yang cukup lama, dari saya lulus sekolah menengah atas, dan saya menjadi guru taman kanak-kanak sebelum saya lulus kuliah dan menyandang pendidikan masih SMK. Sesuatu yang menurut
orang dipandang berat menjadi guru taman kanak-kanak bagi seorang laki-laki, tetapi menurut saya itu mudah dan menyenangkan. Selain saya, siapa yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Yang terlibat dalam peristiwa negatif adalah guru sejarah saya, kemudian teman-teman sekolah saya. Yang terlibat dalam peristiwa positif adalah orang tua dan juga saudara saya. Dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Ketika mendapatkan perlakuan negatif, yang saya rasakan waktu itu adalah terkejut, sedih, dan merasa tidak nyaman. Dan hal itu menjadikan saya lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Ketika posisi menjadi seorang guru, saya berusaha agar anak didik saya tidak mengalami hal-hal tersebut. Karena ketidaknyamanan di sekolah akan membuat anak juga tidak bisa optimal dalam belajar. Rasa cemas dan tidak percaya diri bisa muncul jika mereka mendapatkan perlakuan kasar dari guru. Kemudian ketika menerima perlakuan positif, yang saya rasakan waktu mendapatkan pekerjaan adalah gembira, tentram, optimis. Saya mendapatkan dukungan dari almarhum ibu dan almarhum ayah saya. Saya merasa saya bisa membanggakan orang tua saya karena bisa mandiri dan bekerja, bisa mengumpulkan uang untuk biaya kuliah sesuai dengan cita-cita saya yang ingin menjadi seorang guru. Dan saya bekerja sebagai buruh harian itu sampai 5 tahun. Kemudian saya baru menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan perasaan yang bangga dan bahagia. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Karena hal tersebut membekas dan tersimpan mendalam dalam ingatan saya sehingga secara tidak langsung sedikit banyak juga mempengaruhi karakter saya sampai sekarang. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan terapi sium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Saya mempelajari tentang emosi yang positif dan negatif yang bisa diingat oleh anak didik dalam jangka waktu yang lama yang dapat mempengaruhi karakter mereka. Hal-hal apa yang sebaiknya mereka ingat dan mereka rasakan yang akan membentuk karakter mereka menjadi karakter yang baik di masa yang akan datang. Dengan mengetahui emosi yang ada atau emosi apa yang sedang dialami oleh murid kita bisa menentukan tindakan apa yang harus kita lakukan jika menemukan suatu permasalahan. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam 1 atau 2 kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, peran. Guru sejati adalah guru yang memberikan rasa aman dan nyaman dalam pembelajaran, sehingga mereka akan belajar dengan baik dan mendapatkan makna yang tepat dari proses belajar. Dari proses tersebut akan terbentuk karakter-karakter baik yang kuat dalam diri anak yang akan menjadi bekal mereka dalam peran sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nilai-nilai apa dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Saya suka belajar tentang hal-hal yang baru, yang menantang bagi saya, sesuatu yang belum saya ketahui ataupun yang belum saya pahami. Kemudian menghargai pendapat anak didik saya dan warga sekolah, kemudian lebih terbuka dan komunikatif dengan anak didik dan juga warga sekolah. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Dengan siswa saya berperan sebagai orang tua, sebagai teman yang memberikan rasa nyaman bagi mereka, memberikan tempat belajar dan bermain yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan teman sejawat, saya berperan sebagai teman untuk berbagi informasi, ilmu tentang pendidikan, dan saling bekerja sama untuk kemajuan pendidikan dan masa depan generasi penerus bangsa.
Demikian Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih, salam semangat Bapak Ibu guru hebat.